Rip, lu masih inget gak? Lu tuh sebenarnya punya bakat pas SD jadi kiper. Jago banget tuh jadi kiper tuh. Kayaknya sih. Sampai sekarang lo terusin gak tuh? Masih jadi kiper. Masih jadi kiper. Karena kaki gue cedera udah jarang. Abang-abangan gue yang biasa ngajak main juga udah pada tua-tua, udah pada gendut-gendut, jadinya udah jarang main. Oke, langsung aja gue buka nih Suluk Asin, mengungkap yang gak biasa diungkap. Aduh, pembahasan kali ini apaan, Rip? Itu tadi, Lanjutin apa tuh? Bakat atau enggak? Bakat atau usaha. Bakat atau usaha. Soalnya nih Wan, dari zaman dulu ya, perdebatan atau obrolan tongkrongan tuh biasanya suka ngomongin, lu mah nggak punya bakat di sini. Gak cocok lo di sini gitu ya? Atau semua mah bisa, yang penting usaha. Nah, sering denger kan lo yang begitu-gitu. Nah, perdebatan usaha sama bakat itu dari dulu tuh nggak pernah lepas. Bahkan sampai sekarang, perdebatan bakat sama usaha itu sampai ke Ronaldo dan Messi. Emang iya? Ya. Tapi gue jujur aja gak tahu tuh perdebatannya kenapa tuh Ronaldo. Yang gue tahu Ronaldo kenapa rambutnya dipotong kayak gitu. Lo tahu nggak alasannya kenapa? Enggak. Alasannya karena di saat itu kalau nggak salah dia cedera. Dan media itu menanyakan terus kenapa dia tuh selalu cedera dan bla 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 bla. Akhirnya dia potong rambut kayak begitu. Dan dia ternyata sukses untuk mengubah opini orang lain tentang cederanya dia. Jadinya ke kepalanya dia. Oh gitu. Tuh, anjir ya. Nih yang gue tahu kalau Ronaldo Messi itu kan. Tak dulu. Tapi kalau salah coba direvisi ya. Gue takut salah. Nih, Messi itu terkenal dia bisa sukses sampai sekarang, dia jago main bola sampai sekarang karena bakatnya. Karena kan ada tuh video-video dia dari masih kecil, emang udah lincah banget tuh orang tuh. Ya. Messi. Tapi si Ronaldo ini dia itu terkenal sama kerja kerasnya, usahanya. Kalau teman-temannya belum datang latihan, dia udah datang. Udah dulu datang ya? Udah dulu datang. Terus pas udah di rumah, orang-orang udah selesai latihan, dia masih latihan lagi. Si Ronaldo. Nah, orang-orang tuh nyimpulin bahwa kerja keras itu bisa sukses. Ya. Tapi orang yang berbakat juga bisa sukses asal mau kerja keras. Berarti, tapi kan disimpulkan nggak bisa gimana ya? Kalau misalnya dua-duanya lo jalanin, lo bakal sukses sih. Ya, tapi kalau misalnya lo cuma ngejalanin cuma usaha doang atau nggak lo cuma bakat doang itu kayak goyang nggak sih? Tapi menurut gue sih kerja keras emang nomor satu, Wan. Iya, berarti usaha dulu lo. Usaha. Gimana lu bisa tahu kalau lu punya bakat di situ? Kalau lu nggak nyoba, kalau lu nggak usaha. Tapi emang nih ada apa namanya nih ya, ada yang kelihatan banget bakat itu dari masih kecil. Misalnya ada 2 anak nih. Iya. Main piano. Oke. Yang satu megang putih, yang satu megang hitam gitu. Bukan. Masa yang satu gini. Bukan ya. Terus. Yang satu itu karena punya bakat alami soal musik, dia kayak tahu aja. Oh ya, nada-nadanya ya. Nada-nadanya. Nah yang satu nggak tahu, tapi dia ngeles. Nah dia dulu baru belajar. Nah yang satu ini kan butuh waktunya cepet kan. Kayak misal cuma seminggu, cuma sebentar. Tapi udah bisa. Ya Pak. Iklan dulu guys. Nah, abis itu si pemain piano yang berbakat itu nggak ngelanjutin. Dia cuma kayak pengen tahu tapi iya dia sekedar bisa aja. Tangga nada lah hitungannya ya. Nah akhirnya yang les ini yang benar-benar serius akhirnya dia bisa sukses. Nah itu tuh cerita-cerita kayak begitu tuh ada tuh dari zaman dulu tuh. Orang yang ada emang bakatnya bisa nguasain satu skill tanpa perlu waktu lama. Satu lagi ada emang yang bisa nguasain satu skill tapi butuh waktu lama gitu. Terus bakat gue apaan ya? Bakat lo apa nih Rira?
Gue sampai sekarang juga nggak tahu bakat gue loh. Asli. Sama lagi. Tapi yang gua biasa gue lakuin tuh apa yang membuat gue senang itu pasti gue kayak ngoprek segala macem. Gue pasti suka tuh. Ngoprek apa misalnya? Contoh kayak dulu gue masih ngoprek-ngoprek handphone gitu. Gue bikin custom room ya kan segala macem. Terus atau enggak gue ngoprek-ngoprek Windows. Sampai bahkan gue ngoprek-ngoprek motor juga, bikin motor juga gue. Pokoknya berdunia ngoprek belum ada gue pasti. Ngoprek doang. Ngebenerin nggak? Ngoprek aja udah. Berusak doang. Ya. Tapi bener, ngerusak itu paling gampang, Rip. Emang. Iya kan? Ngebenerin dia. Aduh. Tapi balik lagi kalau misalnya gue mikir gue ya, kebanyakan orang yang berbakat itu malas, iya nggak sih? Malas. Iya. Jadinya malas gitu. Bisa, benar. Ya kan? Benar. Karena setahu gue dulu. Emang maksudnya nggak secara general, tapi emang kita biasa ketemu sama orang yang begitu. Kayak misal ada orang yang males ngerjain sesuatu lah atau ngapain. Dia merasa dirinya mungkin udah bisa kali ya. Jadi pas orang-orang lagi belajar sesuatu dia diem aja. Tapi pas dia coba dia bisa gitu. Jadi cuma sebentaran doang ya. Tapi gue punya temen, Rip. Dia berbakat dan berusaha. Dan dia itu pemain musik. Tapi emang dari keturunannya tuh, dari keluarga yang segala macamnya itu emang pemusik semua. Dan dia main gitar tuh cukup banget, sumpah. Dan dan sampai sekarang pun ya dia masih main gitar, dia kan main gitar. Walaupun yang gue lihat ya mungkin perbedaannya itu adalah kalau misalnya yang udah biasa mah ya, mau lagu apaan? Lagunya gini. Oh nadanya kayak gitu doang. Dia langsung dia mainin. Iya. Karena emang dari bakatnya dia disimpulin ya gue tetap mau nggak mau ngilangin bakat gue di bermusik dan gue berusaha untuk nyari duit dari bermusik itu. Jadinya emang diolah terus sampai sekarang. Walaupun kalau misalnya dilihat ya gue lihat dia tuh masih di band cafe. Cuma ya lumayan lah. Lumayan bisa hidup. Bisa ini ya. Balik lagi ke permasalahan bakat sama usaha sama kesuksesan. Bakat, usaha, dan kesuksesan. Orang yang punya bakat sebetulnya nggak berbanding lurus sama kesuksesan ya. Karena kesuksesan itu lain hal. Standar orang sukses itu kan beda-beda. Ada emang orang yang suksesnya tuh pengennya kaya. Tapi kan kaya itu kan saya bukan kayak setan ya. Kayak Iwan aja. Kayak Iwan. Kan kayaknya misal gue pengen punya 10 miliar itu udah dianggap kaya. Tapi ada yang bilang 10 miliar kecil. Masih kurang. Jadi kalau standarnya angka itu bingung tuh. Makanya standarnya itu sebetulnya apa yang dia ingin capai di hidupnya. Misal orang jago main gitar, tapi gue pengennya kayaknya ngebahagiain orang dengan gitar gue aja. Kalau ada orang bahagia sama suara gitar gue udah kayaknya gue udah ngerasa sukses dah, udah seneng banget dah. Kayaknya itu doang puncak di hidup gue gitu. Feel in gue kayaknya di situ dah gitu ya. Gitu. Jadi emang jangan salah nangkep, salah jangan kaprah salahkan soal apa namanya bakat sama usaha gitu. Tapi kebanyakan kalau yang gue lihat ya berbanding terbalik sih. Orang misalnya contohnya dia bakatnya tuh emang pinter gitu ya. Pinter lah. Pinter apaan? Ya pinter lah. Entah pinter ngebohong. Enggak, tapi ini pinter maksudnya gue pinter dia. Ya kan. Ternyata kalau misalnya dari orang pinter gak ada usahanya juga ya balik lagi Rip. Namanya duit kan lo harus usaha. Bukan hitungannya. Bukan bakat yang bukan duit yang nyari bakat. Tapi usaha yang nyari uang yang nyari usaha gitu. Iya itu dia benar, emang benar. Soalnya kan lu bisa main gitar, tapi kan beda lagi nih urusan lu nyari duit dari gitar. Iya kan? Ya kan? Iya. Orang bisa main gitar dari gitar, tapi kalau untuk urusan nyari duit ya orang harus ngeband, manggung gitulah. Atau bikin video di YouTube kayak siapa namanya? Alipata tuh, Alipata. Nah, dia kan jago tuh. Nah itu, jadi lu bisa sesuatu tapi juga beda cara untuk dapat uang dari sesuatu itu. Ya sih gue lihat kayak apa ya? Ya
dari bakat kayak orang bakat masak gitu segala macem, ya belum tentu dia buka restoran Iya, laku, laris, iya kan? betul. Ya kan? Ada orang yang kagak bisa masak, buka restoran malah Banyak itu malah. banyak, iya kan? Soalnya pakai apaan? Dukun. Kayak dukun. Kayak dukun Pakai iler apa namanya? iler pocong. Pasti dah tuh lu. Tapi gue mah heran ya, kalau misalnya kayak gitu tuh suka disambung-sambungin dah. Iya. Ngapa dah? Tahu emang itu mah orang iri dengki aja itu mah, iri dengki. Ya, ada yang orang gue mau sukses nih. Ya coba ke dukun ini, coba biar aura lu ditotok ntar kebuka. Iya. 7 rupa, buset deh otak. Lu harus mandi dari 7 sumur. Nemuin 7 kembang, warna apa pokoknya gitu-gitulah. 7 dah pokoknya 7. Heran kadang-kadang gitu. Itu mah dukunnya bisa-bisanya aja tuh ya. Iya, dia dibakat dia di situ berarti. Oh iya, bakat bisa bakat berbohong mempengaruhi orang. Bukan, dia jatuhnya iya benar bakat ngebohongin orang, jadinya usaha mendapatkan uang. Iya, mempengaruhi orang. Iya. Dia pola pikir. Dia paham supply demand, Wan. Apa tuh supply demand? Supply demand kan demand itu kan ada yang membutuhkan lah. Supply itu ada yang memberikan, gitu. Ada orang yang butuh sama ilmu-ilmu begitu. Ada orang yang bisa memberikan ilmu-ilmu begitu. Oke. Jadi dia paham tuh. Ini ada orang yang mau usaha, ke gua aja deh, biar laris. Padahal dia juga lagi usaha nyari duit ya kan. Hasilnya nol, kagak ada. Iya, mungkin dari sekian ratus orang yang datang yang suksesnya paling 1-2 ya. Itu mah bukan jago, itu memang kebetulan aja. Nah begitulah teman-teman soal usaha dan bakat. Jadi jangan salah kaprah kalau bakat itu bisa menentukan kesuksesan. Tapi yang paling pasti usaha itu paling dekat menuju kesuksesan. Ya, karena kalau lu punya bakat tapi lu nggak usaha, nggak kerja keras, cuma kosong. Ini ada nih inti pelajarannya itu, bakat tanpa kerja keras berpotensi kosong. Berarti nggak ada apa-apa. Kerja keras tanpa bakat pertumbuhan nyata. Jadi ya itu kan lu kerja keras nih, tapi lu nggak punya bakat. Tapi semakin lu asa itu, ya jadinya bertumbuh nyata gitu. Betul. Ya kan, jadi bakatnya ntar itu muncul sendiri, ya kan. Ya satu lagi, kombinasi keduanya keunggulan luar biasa. Jadi hitungannya kalau kata gua sih lebih milih ke usaha dulu sih gua. Pasti orang usaha dulu. Jadi bakat bakal ikut sendiri sih. Ya kan, dari usaha itu lu udah seneng, kayak contohnya lu usaha teh manis deh. Usaha teh manis deh. Bisnis teh manis misalnya kan. Dulu awal mula dia cuma berpikir coba gue jual teh manis. Padahal sesimpel itu jual es teh manis gitu. Ternyata pas di saat itu wah, dia ngelihat pulang bisnisnya, wah ternyata gue jualan sendiri aja rame nih. Gimana kalau gue buka cabang banyak, ya kan? Nah, berarti kan dari situ dia mempunyai, secara tidak sadar dia mempunyai bakat untuk mencari teh yang enak gitu. Makanya banyak orang yang beli. Tapi kalau menurut gua itu entah ya itu bakat atau enggak. Tapi itu udah muncul rasa suka dari situ. Kalau orang udah muncul rasa suka terhadap sesuatu, dia pasti bakal ngulik. Oh iya. Bakal ngedalemin. Nah, biasanya orang muncul rasa suka faktornya banyak. Bisa jadi karena emang dia udah makin jago di bidangnya, atau dia nemu banyak uang di situ, kesempatan banyak. Duit sih kalau duit sih. Iya, maksudnya kesempatan lah, bisa dapet duit banyak gitu kan. Duit. Atau dia ada di market yang tepat, dia jualan bisnis di market yang tepat. Misalnya dia jualan di gurun pasir gitu kan, di gurun pasir ada acara, wah laris batu teh. Pasti jangankan teh, itu lo jual es batu juga banyak yang beli itu. Nah itu contoh-contohnya. Jadi orang ngerjain sesuatu dengan dengan gampang bisa jadi karena emang dia udah suka. Jadi dia ngulik terus. Gitu. Emang apa ya? Kalau misalnya dibilang, tapi balik lagi ya, kalau misalnya rezekinya lo berbakat ternyata bisa usaha, ya begitu ya balik lagi kan. Kalau misalnya lo usaha jadi ada bakat terus lo jadi sukses, ya wallahu alam sih sebenarnya. Lo mau sukses mah yang penting mah
kerja. Lu usaha ngapain aja Lu udah. lu pernah tahu gak bakat teraneh yang pernah lu denger, yang pernah lu tahu, yang pernah lu lihat? Bakat yang gue tahu. Bakat teraneh tapi maksudnya ini orang nggak ada yang punya nih, kayaknya dia doang gitu. Ada gue. Apa? Di Jackass. Apa? Orang kentut bisa, kentutnya kayaknya bisa diatur gitu. Serius itu gue bilang anjir ini orang serius ada di Jackass. Jackass tuh manggil kayak orang yang punya bakat itu, punya kemampuan kayak begitu. Main trompet, Rip. Lu bayangin main trompet pakai kentut. Iya, itu Jackass tuh. Set itu kicunya pinter banget. Enggak tahu gue. Gue enggak tahu dah tuh. Tapi bisa diituin kentutnya. Lalu apaan? Nah, bakat kayak gitu bisa sukses gak dari bakat itu? Orang yang punya bakat kentut bisa sukses gak dari itu? Kayaknya enggak ada. Itu karena cuma momen aja sih. Momen aneh ya, momen lucu terus dibawa sama si Jackass ini. Ya karena anjir kalau nggak salah, ini sorry ya maaf ya. Si trompetnya tuh emang ya nama orang kentut, nggak tahu ya itu ada itu jawabannya. Iya. Dan anak-anaknya tuh pada di satu ruangan situ, jadi kayak ada yang gitu. Kalau gue apa ada bakatnya yang gue tahu yang lucu ya. Aduh. Sebenarnya nih bakat sama usaha bisa dilihat sama pemain sirkus sih. Kalau menurut gue ya. Pemain sirkus kan usaha juga dia. Iya, justru ada yang berbakat langsung, ada yang usaha dulu. Gimana tuh? Ya contohnya kan, gimana? Contohnya kayak misalnya pemain ini apa yang muterin mangkok pakai ini apa namanya? Atau kayu. Kayu atau gitu. Enggak yang apa yang terbang-terbangan tuh. Itu kan pasti dia usaha untuk biar bisa. Tapi ada juga yang emang berbakat untuk melakukan hal itu. Cuma beda waktu aja sih sebenarnya kalau menurut gue bakat sama usaha di bidang di sirkus ya yang gue lihat secara nyata itu ya mungkin kalau misalnya orang itu berbakat di dunia sirkus penampilan gitu ya dia cuma sebentar doang. Mungkin ngelakuin latihan yang sewajarnya aja gitu atau nggak stretching doang gitu. Cuma kalau misalnya dia yang nggak punya bakat sama sekali, ya dia mau nggak mau kan usaha untuk bisa. Gila bro, sirkus lu ya sekarang lu jadi pawang macan ya singa dah, ya kan? Lu kagak bisa tuh, lu kagak ada usaha sama bakatnya, lu asal masuk aja. Kalau kagak tinggal tangan doang, tinggal jari doang satu, ya kan? Iya. Gitu. Yang kelihatan dari gua nyata ya itu sih. Soalnya apa lagi sekarang? Hacker, bakat? Bukan, hacker bukan bakat. Tapi ada loh, Wan. Ada juga sih. Ada film yang gua tahu, dia itu anak kecil. Dia meretas NASA. Itu masih mending sih, Rip. Terus si Haikal. Lu tau Haikal? Ada itu yang dia mah main hackernya nih. Bukan dunia, luar angkasa. Dia mindahin satelit anjir. Nge-hacknya satelit. Berarti kan bukan dunia lagi. Udah luar bumi tuh. Nah iya itu NASA juga sama. Iya, sama karena saya sono. Luar juga ya? Luar angkasa. Jangan-jangan sama nih. Namanya Haikal kalau nggak salah. Hackernya namanya Haikal. Dia ngerubah orbit satelit. Orang gimana lu nge-hack? Ya lu masih nge-hack di bumi mau cemen lu. Gua di luar angkasa gua hackan juga. Iya itu emang kadang-kadang dia masih misal orang-orang masih kecil ya paling masih SD lah gitu kan. Tapi punya bakat di situ jadi pinter banget, apalagi bakat suka lagi. Terus kerja keras lagi. Wah, udah makin jadi itu orang. Tapi kalau yang gue lihat sih ada namanya Teguh siapa gitu yang whitehead tuh yang pernah ada di Deddy Corbuzier, si Teguh siapa gitu. Kalau kata dia biasanya orang-orang yang pinternya keluar nalar gitu, maaf ya, dia kayak punya bukan Down syndrome, punya apa? Itu namanya autism. Pokoknya punya keinian khusus dah. Iya, kebutuhan apa namanya? Punya kebutuhan khusus ya benar. Biasanya, tapi ada juga yang tapi lo bayangin aja misal kayak ADHD gitu-gitu tuh. Dia punya kelebihan, itu kan pas ditangkap ya dia emang orang yang berkebutuhan khusus pun jadi gimana? Iya. Ya kan? Bingung. Iya emang. Ya kan jadinya bingung mau gimana. Tapi yang biasanya nih ada tuh orang, bukan orang sih.
robot, bukan orang Ini robot. apa namanya, kayak lembaga gitu yang melatih anak-anak kebutuhan khusus. Anak-anaknya tuh dilihat, dia tuh sukanya ngapain, Kemampuannya kemana. Misal dia anaknya suka apa ya, suka melayani, nah itu tuh diajarin barista, jadi barista, apa. Kalau yang kayak gitu tuh diajarin IT gitu-gitu kan. Ngulik ya berarti ya. Tapi Karena emang kalau orang yang berkebutuhan khusus tuh fokusnya satu doang, dia nggak bisa nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Kalau udah kemana-mana dia ini lagi apa namanya, ngaco lagi lah. Iya gitu. Lo gimana tuh pemikiran gua sih, baik lagi sih, lo mau kaya ya lo harus usaha. Kalau gua tadinya gua mikirnya bakat, lo punya bakat udah gampang deh lo nyari kerjanya gitu, tapi ternyata salah. Usaha sih emang. Kalau gua bisa disuruh milih nih, bakat atau usaha, ya usahalah kalau yang gua pengen pilih gitu. Soal pilihan, kamu mau dikasih bakat atau usaha, ya saya usaha aja deh. Nggak, tadinya gua mikirnya bakat, karena bakat tuh kayaknya lebih gampang nyari kerja gitu menurut gua ya. Tapi kalau misalnya gua pikir-pikir lagi, kalau misalnya jadinya kan ngegampangin ya. Tau gak sih lo? Kalau misalnya lo punya bakat gitu, misalnya kayak di Excel, lalu Microsoft Office lu jago, ya kan? Excel lah taruh lah, Excel itu punya hitungannya kan lu punya bakat tuh di software itu, ya kan? Terus dapat kerjaan nih, lu kayak malas-malasan gitu, jadi malas-malasan ya kan? Karena lu bisa jadi kayak gua kayaknya ngerjainnya cuma 30 menit juga kelar gitu. Jadi ngegampangin. Beda sama orang yang usaha yang apa ya, bener-bener nggak tahu kan. Jadi wah gimana nih, gue jadi harus ngerjain terus nih kan gitu. Jadi gue lebih baik usaha dulu dibanding bakat. Apa itu bakat? Hah? Lanjut Trip. Kalau kata siapa ya, bakat itu emang apa namanya, mempercepat garis start lo. Bakat tuh garis startnya lebih cepat. Tapi kalau usaha itu bikin garis finish lu makin jauh aja. Hah? Maksudnya Kata garis finish, ini orang bakat sama orang nggak punya bakat nih. Orang yang punya bakat bisa lebih cepet dong garis startnya. Tapi kalau orang yang nggak punya bakat, dia mau usaha, ya garis finishnya lebih jauh dia. Walaupun dia ketinggalan, tapi ya jauh. Asal usaha. Tapi yang paling bahaya emang orang bakat, terus dia mau usaha. Sukses itu ya pasti. Sukses pasti. Tapi sukses, ketika udah bilang sukses itu tuh kayak gak jelas apa bentuknya. Coba aja lu lihat Cristiano Ronaldo sama Messi. Mereka kan dua-duanya sukses. Iya sih. Pas udah di pucuk kekuasaan kan, pucuk kesuksesan kan, ya orang lihat udah sukses aja gitu, udah punya harta banyak, gelar banyak, rekor-rekor banyak. Jadi paling fans-fansnya doang ngebanding-bandingin, Ronaldo kan belum dapat Piala Dunia, Messi udah. Cuman kan kalau secara personalnya itu kan secara tim ya, mereka sama-sama aja gitu, udah jago banget. Yang gue lihat sih kalau di Indonesia ya, gue lihat ya, mungkin si Panji siapa ya, stand up tuh, Panji Pragiwaksono, Panji dia, terus Dika sama Ernest. Kalau Panji emang dari dulu nih gue lihat bakat, ya mungkin gue nggak tahu ya. Gue pernah dulu masih ada namanya acara streetball basket. Nah, dia dulu masih jadi MC tuh si Panji tuh. Yang gue lihat tuh Panji emang namanya MC emang harus hampir sama penonton kan. Cuman hilang dah tuh, set. Karena mungkin dulu belum ada panggung stand up. Ternyata pas kesini ya dia tetap konsisten tuh. Dia bakatnya kayaknya di ngomong dah. Iya, dibacot ya. Pas Raditya Dika berarti kan stand up. Walaupun dia udah gak stand up lagi sih. Masih, tapi jarang ya. Masih juga. Apa karena gue cuma ngeliat podcastnya doang kali ya? Bukan penonton berbayar dia. Iya. Penonton gratisan di YouTube. Sama kayak gue. Iya kan. Sama Ernest. Kalau Ernest, gue lihat bikin film ya. Maksud gue, apa Ernest lihatnya kita dari dia usaha kali ya? Soalnya dia, kalau menurut gue ya, dia mencari peluang dari stand up dulu. Dari stand up, dia kembangin tuh usahanya dia. Wah kayaknya anak-anak stand up kalau dibikin film oke nih. Makanya film-filmnya dia kan banyak narik-narikin anak-anak stand up kan. Dan sebenarnya Radit juga sama sih. Dan ya gak dipungkiri sukses gitu filmnya.
Benar. Intinya mah kalau lu sadar lu punya bakat ya lu kembangin, jangan malas-malasan belagu, jangan ngeremehin. Ketika lu belum sadar lu bakatnya di mana ya lu usaha aja, lu cari sana sini di mana bakat lu. Kalau nggak ketemu yang penting usaha aja. Tahu-tahu lu misal jadinya juragan kambing ya kan? Kan juragan kambing kan juga namanya juragan ya kan. Juragan. Punya kambing ribuan. Kaya juga lu. Bukan Nggak mesti kayak punya setan. bakat. Bukan kayak setan gitu. Bukan kayak Iwan. Tapi ini balik lagi nih, apa kalau ngomongin stand up ada pokoknya beberapa stand up mungkin di Indo adalah yang gua tahu gitu. Ada tuh yang dia nggak nulis skrip, gua bukan menyalahkan Mongol. Bukan menyalahkan orang stand up itu nggak nulis skrip ya, tapi kan kebanyakan mereka pada nulis skrip kan. Nah, ya mungkin ya gue nggak tahu nih, kan ngomongin bakat sama usaha. Kalau misalnya dia cuman nggak nulis skrip kan berarti dia emang bakatnya ngelawak ya, lucu. Ya kan? Nih Wan, tahu nggak yang menurut lu komedian paling berbakat di Indonesia siapa? Entah stand up komedi atau pelawak siapa atau pelawak senior atau siapa yang paling lucu ya? Sebenarnya dulu gue Sule sih, dulu Sule gue sih. Cuman ya karena ada ya namanya manusia ya, satu kesalahan 1000 kebaikan tuh hilang. Jadi ya gue lihat emang dari dulu emang sebenarnya si Sule dulu tuh kan ikut API ya, Akademi Pelawak Indonesia kan. Timnya siapa sih? Pokoknya lupa gue. Yang satu kayak pokoknya Sunda-Sundaan dah. Dan ya emang lucu gitu. Cuma pas kesini sih kayak dia kayak nggak ngikutin zaman dah. Beda sama Andre. Kalau Andre mungkin dari dulunya biasa aja tapi dia ngikutin zaman jadi ya tetap lucu gitu. Kalau menurut gua mereka itu semua sebenarnya ngelawak itu nggak ada yang benar-benar instan man. Oke. Katanya ada dua pembagian, ada humor, ada komedi. Kalau humor tuh kayak misal lo, gua, siapa ngobrol lagi ngumpul, tiba-tiba celetuk pada ketawa. Nah itu humor tuh. Tapi kalau komedi itu di konsep. Ada latihannya dulu, kayak dulu misal Sri Mulat atau OVJ atau grupnya Sule itu, Kang Sule. Itu kan mereka di belakang latihan dulu, apa dulu, itu dulu. Lemparannya ini ntar lu jawab begini, gitu-gituan. Jadi semua tuh pasti terkonsep, gak yang dadakan. Kayak Bang Komeng aja tuh. Bang Komeng sih menurut gue itu komedian yang gila. Gue waktu itu nonton podcastnya juga ya, sama siapa ya. Dia tuh tetap latihan Wan. Gak celetak. Jadi dia bener-bener latihan, kayak misal dia tuh nontonnya apa ya, botol apa jeruk gitu. Jadi jeruk tuh apa aja yang berkaitan sama jeruk lu celetukin di situ. Muka lu kayak kulit jeruk misal. Mata lu kecil kayak biji jeruk misal gitu ya. Jadi emang ada latihannya semua. Gak instan, gak tiba-tiba instan. Emang ada orang yang bisa langsung bukan ngelawak, bisa ngelucu. Ini orang kayaknya lucu banget gitu. Tapi ada emang orang yang latihan dulu sampai orang ngira itu dia ini bakatnya emang di sini gitu. Padahal di baliknya itu mah dia mah latihan. Kerja keras juga. Tahu ya. Kita nggak tahu aja. Gitu. Terus lu berarti milihnya usaha dulu nih ya? Kalau gue sih tetap usaha dulu. Usaha dulu ya. Ya sampai lu suka aja. Usaha sampai lu suka di bidang itu. Sampai nanti muncul bakatnya gitu ya? Bakatnya nggak muncul. Sampai kalau udah suka ya udah. Duit dah tuh ngalir. Usaha. Kan nggak tahu bakatnya di mana. Ya kalau gue sih mikirnya kan tadinya bakat bagus nih. Kayaknya gue bakat aja dulu nih. Gue ngikutin bakat aja dulu. Ternyata gue kegoyang guys. Usaha jadinya gue usaha aja dah. Ditampar sama realita. Iya nih. Ya bagaimana? Oke. Mungkin teman-teman udah dapat poinnya ya, walaupun ini ngobrol tidur. Cuman dapat poinnya bahwa usaha dan bakat itu gak semata-mata dibenturin. Jadi ya gitu aja lah. Beda guys, sukses sama kerja keras atau
Perintis. Bakat itu beda. Perintis sama pewaris itu beda. Iya bro. Ya gitu ya guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, di share, subscribe, dan di subscribe. Biar gua dan teman gua dan alam ini senang untuk bikin konten selanjutnya. Bye. Dadah.